The Lord is the everlasting God. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. He will not grow tired or weary. Halo, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Pria ini bernama Desmond Doss, anak kedua dari seorang veteran perang Amerika Serikat bernama Tom Doss, yang diketahui mengalami trauma setelah pasca perang yang telah menewaskan rekan-rekan seperjuangannya di kala itu. Already got hit in the back. It blew most of his guts and intestines. It was lucky he was dead, so he never knew how awful his... Get out of my sight. Dan kita pun akan difokuskan dengan sosok Desmond, di mana hari itu dia sedang membersihkan jendela di lingkungan gerejanya. Berhubung Desmond bisa dibilang sosok yang sangat religius dan seorang Kristen yang taat dengan agamanya itu. Ketika sedang membersihkan jendela, tiba-tiba Desmond melihat sekerumunan orang-orang berlari panik dan histeris, membuat Desmond pun kaget dan segera berlari keluar. Yang dimana ternyata seorang pemuda terluka saat sedang memperbaiki mobilnya. Tergeraklah hati Desmond untuk melakukan pertolongan pertama. Ia memasang turniket menggunakan ikat pinggangnya untuk menghentikan darah, lalu membawa pemuda itu ke rumah sakit. Don't be shy. What do we got here? Nice work. You might have saved this boy's life. Mendengar perkataan spontan dari sang dokter membuat Desmond sempat terhenyak dan terdiam. Karena secara tidak sadar dia sudah menyelamatkan nyawa seseorang. Yang mungkin semua itu ia lakukan atas dasar naluri panggilan dari hati kecilnya. Di saat semua orang sedang sibuk dengan aktivitas mereka merawat pasien, sorotan pandangan mata Desmond tiba-tiba terhenti pada seorang perawat berparas cantik. Dan saat itulah Desmond merasa bahwa dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Doss. Setelah memberanikan diri menghampiri gadis tersebut, diketahuilah bahwa perawat ini bernama Dorothy. Dari tatapan matanya bisa ditebak jika Dorothy juga ternyata terpikat pada Desmond. Hingga sejak saat itu, mereka sering bertemu, merasa cocok satu sama lain dan akhirnya berpacaran. Ever since you stubbed me with that needle, my heart's been beating real fast. You ain't gonna slap me, are you? Kiss me and find out. Sejak menolong pemuda yang terluka beberapa waktu yang lalu, ketertarikan Desmond dengan dunia medis kian tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Ia pun memanfaatkan ilmu yang dimiliki Dorothy dengan sering bertanya seputar ilmu medis atau kedokteran. Dorothy pun yang melihat ketertarikan yang sangat besar dari kekasihnya itu. Ia pun dengan senang hati meminjamkan buku medis miliknya untuk dibaca sama Desmond. Beberapa waktu berlalu saat Desmond mengantar Dorothy ke tempat kerjanya. Desmond memberitahu Dorothy bahwa dia berniat akan mendaftar di militer sebagai tenaga medis. Dia tidak bisa hanya tinggal duduk diam di rumah, sementara yang lain berperang dan berkorban untuk negaranya. Dorothy mengetahui hal itu pada awalnya tentu saja tidak setuju. Namun setelah Desmond merayu dengan mengatakan bahwa dia masuk militer bukan untuk membunuh, namun ingin menolong orang-orang yang terluka di tengah perang, Desmond menemukan cara agar dia dapat melayani negaranya tanpa harus mengangkat senjata dan membunuh. I have to enlist. Dorothy. I won't be a medic. I figure I'll be saving people, not killing them. With all my heart and then some. You marry me? Then yes. When? As soon as you get your first leave. Yeah. Okay, well, I love you. Sampailah di saat yang paling menebarkan buat Desmond, di mana dia harus memberanikan diri menemui sang ayah demi mendapatkan restu dari ayahnya itu. Saat itu, sang ayah yang sedang mengunjungi makam teman-temannya yang gugur di medan perang, tentu saja menentang keras keinginan putranya tersebut, karena dia tidak ingin mengunjungi makam anak-anaknya seperti yang dia lakukan mengunjungi makam teman-temannya. Belum lama setelah saudara Desmond yang telah lebih dulu mengumumkan dirinya mendaftar sebagai tentara. Kali ini Tom harus kembali dibuat sedih ketika mendengar Desmond juga berniat mengikuti langkah saudaranya itu. Pada akhirnya, meski tak mendapatkan restu dari sang ayah, Desmond tetap bersikeras dan teguh pada keputusannya untuk berniat mengabdi dan melayani negara sebagai seorang tenaga medis. Di hari yang tunggu-tunggu pun tiba, Dorothy mengantar kepergian sang kekasih menuju ke kamp pelatihan.
dengan memberikan sebuah Alkitab yang di dalamnya diselipkan selembar foto dirinya. Singkat cerita, tibalah Desmond bersama rombongan di Fort Jackson, yaitu tempat di mana mereka akan dilatih menjadi tentara Amerika Serikat pada Divisi 77. Di sana, Desmond bertemu dengan rekan-rekan barunya yang berasal dari berbagai tempat dan juga dengan berbagai personality, mulai dari yang tampak normal dan biasa-biasa saja, sampai yang bangga memamerkan kekekaran fisik dan tubuhnya. Hey, don't say that about my girl. Desmond Doss. Latihan jari pertama pun dimulai. Diawali dengan pemeriksaan fisik para prajurit oleh Sersan Howell, dengan menyuruh mereka berbaris berjajar dan berhadap-hadapan. Hingga pada saat giliran Desmond, Sersan Howell pun yang melihat fisik Desmond terlihat kurus, secara belak-belakan langsung mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia pernah melihat pohon jagung lebih kekar dibandingkan tubuh Desmond, yang terlihat kurus kerempeng seperti itu. Line up! Move it! Bang! State. No, Sergeant. I have seen stocks of corn with better physiques. Make sure you keep this man away from strong winds. Pelatihan pun dimulai. Para calon prajurit disuruh untuk membuat tali simpul. Kemudian dilanjutkan dengan latihan fisik. Desmond dan salah seorang calon prajurit bernama Smithy bersaing untuk menjadi yang pertama. Walaupun pada awalnya Smithy memimpin di garis depan, namun pada akhirnya Desmond berhasil sampai di garis finish terlebih dahulu. Desmond diketahui memang memiliki ketahanan dan kekuatan fisik yang sudah pasti memenuhi syarat sebagai seorang prajurit. Namun latihan berikutnya justru kelemahan terbesar Desmond, yaitu latihan menembak. Di saat semua calon prajurit mengambil senapan, Sersan Howell melihat masih ada satu senapan yang tidak bertuan, dan ia melihat bahwa Desmondlah satu-satunya prajurit yang tidak mengambil senjata itu. Cornstalk. No, Sergeant. I was told I don't have to carry a weapon. I can't touch a gun. Sersan Hall pun yang tidak terima dengan jawaban aneh dari Desmond. Pada akhirnya, ia pun membawa Desmond menghadap Kapten Glover, berharap sang kapten bisa mengambil keputusan. And you join the army. I told the army when I joined up, You don't kill. carrying a gun and taking a human life. Setelah mendengar jawaban dari Desmond, Kapten Clover lalu menjelaskan bahwa dalam perang siapapun diwajibkan harus membunuh, karena itu adalah sifat dasar perang dan tujuan utama dari seorang tentara. Di balik senyuman Glover yang sebenarnya kesal dengan pernyataan aneh dari Desmond tersebut, ia pun langsung bertanya, apakah masih ada syarat yang diinginkan oleh Desmond? Desmond lalu menjawab dengan polosnya, bahwa dia tidak bisa bekerja di hari Sabtu, karena itu adalah hari Sabat bagi penganut agama Kristen Advent. Jawaban aneh dan konyol Desmond sebagai seorang calon tentara membuat Glover pun kesal lalu mengatakan, Command, you will obey my orders, period. Pada akhirnya, Desmond dikenakan pasal 8, dengan gangguan kejiwaan atas perilakunya, yang berarti Desmond akan dikeluarkan dari militer, dan tidak lagi diizinkan melanjutkan pelatihannya itu. Desmond yang sudah memutuskan menolak membunuh dengan tidak mengangkat senjata sebenarnya bukan tanpa alasan. Alasan itu pun akan membawa kita ke masa kecilnya, di mana dulu Desmond dan saudaranya Hall diketahui pernah saling pukul di halaman rumah mereka. Dan saat Desmond terpojok, ia mengambil batu bata lalu memukul Hall tepat di bagian kepala. Hingga pukulan itu membuat Hall pingsan tak sadarkan diri. Melihat itu, Desmond pun terlihat sangat menyesal. Ia sempat berpikir bagaimana dia bisa nyaris membunuh saudaranya sendiri. Tak berapa lama ia pun melihat poster di dinding rumahnya, dan fokus pada sebuah lukisan tentang salah satu dari 10 perintah Allah, yang menunjukkan perintah ke-6 yaitu, jangan membunuh. Murder, it's the worst sin of all. Egregious sin in the Lord's sight. Pesan dari sang ibu pun mengakhiri kisahnya, sehingga hal inilah yang dipegang teguh Lady Esman dari kecil, dan menginspirasinya untuk menjadi seorang penentang perang yang sangat anti untuk membunuh. Keesokan harinya di lapangan, saat calon prajurit sedang latihan menembak, Sersan Ho mengumumkan kepada mereka semua bahwa Desmond merupakan seorang penentang perang. Dia tidak suka kekerasan dan tidak mau meletuskan senjatanya. Tak hanya sampai di situ saja, Howell juga mengatakan bahwa Desmond tidak bisa diandalkan saat berperang, karena Desmond diketahui seorang penganut pasifikisme yang keberadaannya justru dapat membahayakan prajurit lainnya di tengah perang. Sejak saat itu, Desmond pun menjadi bahan cemoohan dan dibully oleh teman-temannya. Ia dikucilkan. Bahkan tak ada satu orang pun yang mau berinteraksi lagi dengannya. Malam harinya di tenda Smithy tiba-tiba merampas foto Dorothy yang sedang dipegang oleh Desmond. Ia lalu memukul Desmond untuk mengajaknya saling adu pukul, hanya untuk sekedar menguji prinsip Desmond yang tidak menginginkan kekerasan. Namun Desmond tetap menolak melakukan itu.
Meskipun Smithy mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa Desmond adalah seorang pengecut dan bukanlah seorang pria sejati. Beberapa saat kemudian, Desmond dipanggil untuk menghadap seorang kolonel bernama Stelzar. Setelah wawancara yang sangat panjang, pada akhirnya Stelzar memutuskan menghapus pasal 8 yang dikenakan pada Desmond karena beliau menghargai prinsip Desmond sebagai penentang perang yang sah dan mengizinkannya untuk tidak memegang senjata untuk kemudian ditugaskan sebagai tentara medis. Dengan syarat Desmond harus menyelesaikan semua latihannya terlebih dulu. Hal itu pun disampaikan Kolonel Stelzar kepada Kapten Glover. Namun Glover tentu saja tidak setuju dan tidak terima dengan keputusan sang kolonel. Karena Desmond dianggap tidak berguna, bahkan keberadaannya bisa membahayakan prajurit lainnya. Sampai akhirnya Kapten Glover dan Sersan Howell pun berusaha membuat Desmond berhenti dengan sengaja mempersulit hidupnya. Mereka membuat Desmond membersihkan toilet WC yang kotor, bahkan mencari-cari kesalahan Desmond untuk mempengaruhi prajurit lainnya dengan cara menghukum mereka untuk tetap bekerja di hari libur. Calon prajurit lainnya pun yang tidak terima kesalahan Desmond itu dilimpahkan kepada mereka. Akhirnya di suatu malam, mereka mendatangi Desmond yang sedang tidur pulas, lalu mengeroyoknya hingga babak belur. Hey, knock it off! Di keesokan harinya, Sersan Ho datang ke tenda untuk menjemput Desmond. Di sana dia melihat wajah dan tubuh Desmond penuh dengan luka memar. Membuat Ho pun sempat kasihan melihat Desmond yang harus mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun pada dasarnya, Howell hanya tidak ingin misi perangnya kacau balau dengan adanya Desmond. Hingga dengan terpaksa ia pun mengatakan agar Desmond sebaiknya mengundurkan diri dan membuang jauh-jauh sifat egonya itu. Namun Desmond tetap menolak dengan mengatakan bahwa I got extra guard duty today and I'm on KP this morning, so can't. Melihat kebulatan tekad Desmond membuat walaupun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, dicemooh, ditindas, bahkan dihajar sampai babak belur. Namun semua itu tidak mampu membuatnya berhenti begitu saja dari militer. Singkat cerita, semua prajurit yang ada di sana sudah selesai melaksanakan pelatihan. Dan tibalah hari di mana mereka mendapatkan hak untuk mengambil cuti. Di hari itu, Desmond yang seharusnya juga mendapatkan cuti dan berencana akan menikahi Dorothy di sore harinya. Namun karena alasan belum menyelesaikan pelatihan dasar yaitu latihan senjata, Desmond pada akhirnya tidak diizinkan untuk mengambil cutinya itu. Seakan-akan dipersulit, Desmond pun saat itu juga disuruh untuk memegang senjata sebagai syarat agar surat cutinya bisa ditandatangani. Namun Desmond masih tetap dengan prinsipnya. Ia menolak untuk tidak melakukan perintah tersebut, sehingga ia harus mendapatkan sanksi dengan diseret ke mahkamah militer dan harus menghabiskan masa perang di dalam penjara. No, sir. Respectfully, sir, I have. You have not qualified on the rifle range, Private. Private Doss. Colonel Stiltz's determination was Doss must be allowed to work as a combat medic, provided he qualifies in all other areas of his training. And you have not qualified on the rifle range, Private. I won't touch your rifles. And I will have no recourse but to court-martial you, and you will spend the duration of the war in a military prison. Sementara itu, Dorothy dan keluarganya sudah menunggu Desmond yang tak kunjung datang. Mereka sama sekali belum mendapatkan kabar tentang Desmond, yang saat ini sedang berada di dalam tahanan menunggu hingga hari persidangan. Di dalam tahanan, Kapten Glover menemui Desmond. Ia berusaha membujuk Desmond untuk mengakui kesalahannya, agar Desmond dapat dipulangkan saat itu juga. Plead guilty. Throw yourself at the mercy of the court. I'm only here because I don't want to see you rotting in a prison cell. Pada akhirnya Glover yang tahu kalau Desmond bakalan sulit untuk diyakinkan. Ia pun sudah merencanakan sesuatu sebelumnya, dengan membawa Dorothy masuk untuk menemui Desmond. They're saying you could go to prison, Desmond. But who are you gonna save in prison? Stubbornness. Don't confuse your will with the Lord's. And why can't you just pick up the stupid gun and wave it around? Desmond yang hidup dengan keyakinannya, sementara Dorothy terlihat justru tidak mendukung. Membuat Desmond tidak yakin apakah nanti Dorothy bisa hidup bersama dengannya. Di tengah prinsip mereka yang saling bertentangan satu sama lain. Much less how you could live with me. I'd never be the man that I want to be in your eyes. I fell in love with you because you weren't like anyone else. I will love you no matter what.
Sepulangnya dari sana, Dorothy menelepon ayah dan ibunya Desmond untuk menceritakan apa yang terjadi. Tom pun yang mendengar kabar tentang putra bungsunya itu. Akhirnya ia merencanakan sesuatu dengan menemui mantan kaptennya dulu, yaitu Brigjen Musgrove. Di hari sidang Desmond mengajukan permohonan tidak bersalah. Namun sialnya permohonannya ditolak. Bahkan dia didakwa sebagai pelaku yang telah melecehkan dunia militer dengan menghina dan juga melanggar perintah atasannya. Saat itu Desmond ditanyai apakah yang membuatnya bersikeras untuk tetap menjadi prajurit. Padahal sudah jelas-jelas dia sendiri menolak memegang senjata dan juga tidak ingin membunuh. Desmond lalu menjawab bahwa hatinya tergerak ketika melihat Peterbilly serang. Di saat semua pemuda-pemuda semangat mendaftar di militer, ia pun demikian memiliki semangat yang sama seperti mereka. Dia tidak ingin melihat semua orang pergi berperang, sementara dia hanya diam di rumah tanpa melakukan sesuatu untuk negaranya. Meskipun hanya sebagai seorang petugas medis, namun dia tetap ikut berperang bersama yang lain di tengah resiko perang yang sudah pasti sama-sama mengancam nyawa. Jika yang lain membunuh, maka dia yang akan menyelamatkan nyawa. Jika saat ini dunia hancur berantakan karena perang, maka biarkanlah dia juga mengambil perannya untuk memperbaiki kekacauan itu. Kalimat yang diucapkan Desmond ini membuat ketua sidang sempat terhenyak dan terdiam. Namun meskipun demikian dakwaan terhadap Desmond tetap dilanjutkan. Bahkan sama sekali tidak mendapatkan dispensasi. Tepat sebelum palu diketuk, tiba-tiba ayah Desmond memasuki ruang sidang dengan membawa sepucuk surat di tangannya. Saat surat itu dibaca, ternyata isinya bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah. Dan keputusannya untuk memilih tidak memegang senjata dan juga membunuh orang bukanlah kemauan pribadinya. Namun semua itu berlandaskan dari perintah agama. Dan ketaatan seseorang dalam beragama itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Setelah surat itu dibaca, semua pun akhirnya lega. Meskipun Clover dan Howell pada awalnya nuntut karena menganggap perilaku Desmond itu udah melanggar hukum. Namun begitu dengar surat keputusan itu, mereka pun lega dan memperbolehkan Desmond untuk tetap berada di dalam tim mereka. Akhirnya, setelah semua selesai, Desmond pun dibolehkan cuti libur dan kemudian melangsungkan acara pernikahannya dengan Dorothy kekasihnya itu. Sampai akhirnya tibalah saatnya Desmond dan rekan-rekannya melakukan misi perang melawan Jepang. Berangkatlah mereka menuju salah satu kota yang ada di sana. Lebih tepatnya di Okinawa. Sesampainya di sana, mereka disuguhi dengan atmosfer perang sesungguhnya yang sangat mengerikan. Truk-truk membawa prajurit yang terluka. Dan juga jasad-jasad para prajurit yang telah gugur terlihat melintas di depan mereka. Hal itu pun sempat membuat nafas mereka seolah terhenti. Tak kala teringat jika nanti mereka akan mengalami hal yang sama, seperti yang dialami oleh prajurit-prajurit yang telah tewas itu. Dan kita juga semua tahu gimana mental dan ganasnya tentara Jepang. Mereka diketahui rela bunuh diri sambil membawa granat, hanya untuk satu tujuan terakhir yaitu ngeledakin para tentara lawan, sekaligus ngeledakin diri mereka sendiri. Mengetahui hal itu ternyata sempat membuat mental Desmond dan kawan-kawan pun langsung down. Mereka mulai khawatir dan juga takut dengan keganasan Jepang yang sebentar lagi akan segera mereka hadapi. Setelah jauh berjalan akhirnya tibalah mereka di lokasi medan perang yaitu sebuah tebing tinggi bernama Hacksaw Ridge. Nobody can survive that shit. Sampai akhirnya, setelah mendapatkan aba-aba mereka pun mulai memanjat tebing, bersamaan dengan hujan darah yang mulai menetes dari atas mengenai tangan dan tubuh mereka. Move out! Sesampainya di atas, terlihat asap yang sangat tebal mengganggu pandangan mata. Potongan tubuh, tulang belulang, organ yang berhamburan dan juga darah di mana-mana, membuat nafas tercekat bagi siapapun yang melihatnya. Sungguh pemandangan yang benar-benar enggak nyaman untuk dilihat. Baku tembak dimulai saat seorang prajurit enggak sengaja menyentuh tubuh prajurit lain yang mungkin dikira sudah mati. Namun tiba-tiba saja ia terbangun dan berteriak, membuat tentara musuh akhirnya mengetahui lokasi mereka dan melepaskan tembakan hingga menembus kepala sang prajurit.
Belum lama baku tembak dimulai, ternyata sudah banyak nyawa yang berjatuhan. Hingga terdengarlah teriakan minta tolong dari segala penjuru, meminta pertolongan medis untuk segera datang. Desmond pun mulai beraksi. Ia menyelamatkan salah seorang prajurit yang terluka. Bahkan sempat menyelamatkan nyawa Smithy yang hampir menjadi mangsa tentara Jepang. Smithy saat itu juga akhirnya tersadar. Desmond yang selama ini sempat ia hina sebagai seorang pengecut karena tidak mau memegang senjata. Ternyata Desmond baru saja menyelamatkan nyawanya. Tak tinggal diam, Desmond kembali berusaha menyelamatkan Rap yang kehilangan kaki akibat ledakan bom. Namun tiba-tiba salah seorang medis menyuruhnya untuk meninggalkan Rap yang terluka. Karena bagaimanapun juga, Rap sudah kritis dan tidak akan mungkin bisa diselamatkan lagi. Namun Desmond membangkang menyelamatkan nyawa teman-temannya adalah tujuan utamanya. Dan juga alasan mengapa dia harus turun berperang. Setelah membawa Rap ke tempat yang lebih aman, Desmond segera bergerak cepat kembali ke depan. Dan dengan sigap, segera menyelamatkan Frank yang terkena tembakan. Di sisi lain, para prajurit mendapatkan perintah untuk melakukan strategi penyerangan dengan menitip fokuskan target meledakan bunker tentara Jepang. Jika bunker sudah ditaklukkan, maka bisa dipastikan benteng pertahanan musuh akan segera melemah. Dan akhirnya malam pun tiba. Semua prajurit diperintahkan untuk mundur, karena kondisi gelap malam dirasa sangat tidak memungkinkan untuk kembali melakukan penyerangan. Malam itu pun mereka manfaatkan untuk beristirahat secara bergantian dan menugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Namun tidak dengan Desmond. Ia justru menggunakan waktu istirahatnya untuk kembali ke garis depan, berniat mencari dan menolong para prajurit yang terluka. Smithy pun yang sempat melihat Desmond, tergeraklah hatinya untuk ikut menolong. Hingga akhirnya, mereka berdua pun berangkat bersama-sama. Malam pun semakin larut, suasana mencekam pun semakin terasa. Desmond dan Smithy pada akhirnya memutuskan untuk mencari lubang sebagai tempat yang dirasa cukup aman untuk beristirahat. Mereka pun sepakat untuk berjaga secara bergantian. Saat itu, Desmond beristirahat lebih dulu, dan Smithy yang bertugas untuk berjaga. Di tengah tidurnya, Desmond tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat tentara Jepang datang menyerang. Hingga ia dan Smithy terbunuh dalam serangan itu. Sontak Desmond terbangun. Ia menangis, tak kalah harus merasakan kematian di dalam tidurnya. Momen itu pun membuat mereka berdua menjadi akrab. Terlebih-lebih saat Smithy menanyakan tentang dibalik alasan Desmond yang tidak mau mengangkat senjata. Di saat seperti ini, akhirnya Desmond pun menceritakan alasannya. Dan alasan itu pun akan membawa kita di beberapa tahun yang lalu. Saat ayahnya Desmond yang kerap melakukan kekerasan kepada ibunya. Desmond yang tentu saja tidak ingin sang ibu diperlakukan kasar. Ia pun dengan berani menentang ayahnya. Dengan merebut pistol dan kemudian menodongkan senjata itu tepat di depan muka sang ayah. Desmond nyaris saja menarik pelatung jika saja hatinya tidak segera berpikir jernih kala itu. Dan itulah alasannya mengapa Desmond berjanji untuk tidak lagi mau memegang senjata. Saat pagi tiba, suasana pun tiba-tiba ricuh. Ketika tentara Jepang muncul dari lubang bawah tanah dalam jumlah yang sangat banyak, tentara Amerika yang kalah jumlah, pada akhirnya mencoba meminta bala bantuan angkatan laut untuk mengantisipasi serangan musuh yang datang secara bertubi-tubi. Namun sial, sebelum tentara angkatan laut datang, mereka terpaksa memutuskan untuk mundur, karena jika itu tidak dilakukan maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Gencatan senjata dan ledakan pagi itu bisa dipastikan lebih pecah dari perang yang mereka alami di hari sebelumnya.
Hal itu bisa dibuktikan saat melihat banyak prajurit yang mendapatkan luka tembak yang sangat parah. Bahkan beberapa dari mereka tewas dengan sangat mengerikan. Saat itu Desmond melihat Sersan Howell tertembak di kaki dan begitu pula dengan Smithy yang tertembak di bagian dada. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia pun berusaha untuk menyelamatkan. Namun dari semua usaha yang sudah ia lakukan pada akhirnya Smithy pun tidak tertolong. Beruntung bantuan serangan dari Angkatan Laut Amerika membuat tentara Jepang kocar-kacir. Hal itu memberikan kesempatan bagi para prajurit untuk mundur, dengan segera menuruni tebing berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Namun di saat semua turun, tersisalah Desmond di atas sana, yang justru memutuskan untuk menolong prajurit yang terluka. Desmond menangis sejadi-jadinya, sembari bertanya kepada Tuhan dengan mengatakan apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan untuknya. Desmond pasrah, antara hidup dan mati, ia hanya terus bertanya dan bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab doanya? Di saat itulah, ia mendengar suara teriakan seseorang meminta tolong. Ia segera bergerak menghampiri asal suara di tengah ledakan dan api yang menyala-nyala. Seakan tak memiliki rasa takut menghadapi kematian, Desmond memutuskan untuk masuk ke garis depan, meskipun dia hanya sendirian. Sementara itu, Kapten Grover mendapatkan laporan bahwa hanya 32 orang prajurit yang berhasil turun dari tebing. Laporan tersebut membuatnya resah, hingga ia pun memutuskan menemui kolonel untuk meminta izin membatalkan serangan meriam ke Haisau, dan juga meminta tambahan prajurit. Namun sialnya kolonel menyampaikan bahwa sudah 3 batalion habis dibantai pada hari itu, sehingga sudah tidak ada lagi pasukan yang bisa dikerahkan, dan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk mendatangkan para prajurit baru. Sementara itu di atas sana, Desmond terus mencari dan mencari prajurit yang masih hidup dan menyelamatkan mereka. Membawa mereka ke tepian tebing lalu menurunkannya dengan tali tambang. Dan lagi-lagi itu hanya sendirian. Entah sudah berapa kali Desmond bolak-balik untuk menurunkan para prajurit yang terluka. Hingga di tengah perjuangannya tersebut, ia nyaris tertangkap dan ketahuan oleh tentara musuh. They're stirring. We gotta move. Come on. Tanpa terasa langit mulai memperlihatkan sisi gelapnya dari ufuk barat. Namun Desmond terlihat masih mengendap-endap mencari rekan-rekannya yang selamat, mengikat mereka dan menurunkannya secara perlahan. Tubuhnya yang sudah dipastikan sudah sangat kelelahan, ternyata dikalahkan oleh niatnya yang sangat besar saat itu. Setiap kali Desmond berhasil menurunkan satu orang, ia lalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menolong satu orang lagi. Begitu ia berhasil, ia kembali memohon lagi-lagi dan lagi, meminta pertolongan pada Tuhan agar bisa lebih banyak lagi menyelamatkan nyawa manusia yang harus ia tolong. Tangannya bergetar terluka dan berdarah. Ia rupanya sedari tadi menahan rasa sakit yang teramat sangat, ketika harus mengulur tali dan menahan tali untuk menurunkan rekan-rekannya yang selamat dari atas tebing. Ketika menolong satu orang, ucapan doa selalu terucap dari bibirnya. Satu orang lagi Tuhan. Rintihnya saat berulang kali terjun ke jurang kematian yang terbentang di depannya. Please, help me get one more. Help me get one more. Help me get one more. Saat pagi menyingsing, tentara musuh mulai keluar dari persembunyiannya. Desmond yang sejak tadi malam beraksi, akhirnya bertemu dengan Sersan Howell dan Hollywood, yang ternyata selamat saat ledakan. Desmond pun menolong dan mengobati mereka, seolah-olah tak memiliki rasa lelah. Bahkan ia masih sempat melempar candaan pada Hollywood. Prajurit yang terluka yang tiba di tenda medis segera disampaikan ke Kapten Grover. Kapten Grover segera menemui mereka dan menanyakan kepada Hollywood bagaimana dia bisa turun dengan kondisi yang sangat-sangat mustahil bisa dilakukan oleh siapapun. Hollywood lalu mengatakan bahwa Desmond lah yang telah menolongnya, dan melakukan semuanya hanya seorang diri. Sementara itu di Hicksau, Desmond yang mencoba membantu Howell nyaris tewas, jika saja helm yang ia gunakan tidak melindunginya. Desmond dengan segera menarik Howell dengan tanduk buatannya, sementara di belakang, Hall melindunginya dengan menembak tentara musuh.
yang tiba-tiba mengejar mereka. Come on! Arms up! Still in the bra. Come on! Get up! Pada akhirnya, untuk pertama kali Desmond turun dari Hacksaw dengan selamat. Namun kejadian semalam yang sudah dilaluinya membuatnya trauma dan mulai berhalusinasi. Di mana ketika teman-temannya menyentuh pundaknya, ia refleks menepis sentuhan tersebut dengan wajah panik dan ketakutan. Badannya masih gemeteran. Ia menangis melampiaskan emosinya, hingga perlahan-lahan tubuh kecilnya pun menyerah. Beberapa hari kemudian, Kapten Grover menghampiri Desmond yang sedang duduk membaca Alkitab. Di sana Grover menyampaikan bahwa selama ini dia telah salah menilai Desmond, dan juga mengatakan kalau Desmond telah melayani negaranya lebih dari apapun. Secara pribadi Grover memohon dan berharap Desmond mau memaafkan kesalahannya. Setelah mengatakan itu, ternyata ada hal lain yang ingin disampaikan Grover, di mana ia meminta Desmond agar besok mau kembali ke Hacksaw meskipun dia tahu bahwa besok adalah hari Sabat untuk Desmond. Namun Grover tak ada pilihan lain. Tindakan Desmond di Hacksaw dianggap sebagai sebuah mukjizat yang menjadikan para prajurit sangat yakin kepada keyakinan yang Desmond miliki. Dan mereka juga nggak akan berani kembali ke Hacksaw jika tanpa Desmond. Singkat cerita, berangkatlah mereka dan tiba di Hacksaw. Di sana Kolonel menghubungi Grover melalui radio dan memarahi Grover, karena seharusnya Grover dan prajuritnya sudah naik ke atas tebing 10 menit yang lalu. Namun Grover memberitahu Kolonel bahwa mereka sedang menunggu Desmond selesai berdoa, sehingga mau tidak mau Kolonel pun akhirnya sabar menunggu hingga Desmond menyelesaikan doanya. Setelah Desmond selesai, ia lalu masukkan Alkitab ke sakunya, sembari memasang helm di kepalanya. Dan perjuangan merebut Hacksaw Ridge pun akhirnya dimulai. Pasukan musuh berhasil dipojokkan. Tentara Jepang terlihat keluar membawa bendera putih, sebagai pertanda bahwa mereka sudah menyerah. Namun ternyata itu hanyalah akal bulus mereka untuk memperdayai tentara Amerika. Seperti yang diketahui Jepang meskipun kalah tidak akan pernah mengucapkan kata menyerah. Dan itu terbukti di mana mereka tiba-tiba melemparkan granat ke arah tentara Amerika, yang saat itu sempat ditepis oleh Desmond. Namun sayangnya, granat itu mencederai kaki Desmond yang awalnya mencoba menyelamatkan Grover. Perjuangan pun tetap dilanjutkan. Tentara Jepang yang udah terpojok pun tetap memilih untuk gak menyerah dan mengakhiri hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Setelah perjuangan panjang, Hacksaw Ridge pada akhirnya berhasil direbut oleh tentara Amerika. Desmond, orang yang awalnya dikucilkan dan dibully oleh teman-teman dan atasannya, pada akhirnya mendapatkan rasa hormat dan pujian atas keberanian dan ketulusannya, mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan rekan-rekan seperjuangannya. Dengan badannya yang kecil, dengan tangan yang gemeteran tanpa harus memuntahkan sebutir peluru, dan tanpa perlu membunuh, Desmond berhasil menolong 75 prajurit yang terluka pada pertempuran di Okinawa dalam misinya menaklukkan Hacksaw Ridge. Film ini tidak hanya menyajikan tentang kejamnya perang, tetapi juga sebuah cerita cinta Desmond kepada keyakinannya, kepada manusia dan kepada negaranya. Melalui Desmond kita belajar untuk menjadi diri sendiri, untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, teguh pada keyakinan, dan gak lupa untuk berdoa, selalu mengingat Tuhan dalam segala kondisi. I've searched many years on end. There was none. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini.
Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.